Pemirsa, keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas tertabrak rantis Polri, mendapatkan rumah subsidi gratis dari pemerintah. Keluarga Afan terharu karena semasa hidup Afan bercita-cita bisa membelikan rumah untuk orang tuanya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyerahkan kunci rumah subsidi kepada keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas tertabrak rantis polisi saat aksi unjuk rasa. Lokasi hunian ini berada di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Keluarga Afan mengaku senang sekaligus terharu. Karena kalau tidak cocok di sini, saya sudah siapkan dua alternatif rumah subsidi. Yang pertama di Tiga Raksa, yang bagus ya Pak Heru ya, yang di Tiga Raksa ya, di Tangerang ya, yang kita udah cek bagus. Yang kedua di Serang ya gitu. Jadi saya meminta memang tadi Bapak Ibu mungkin tidak muter-muter. Adapun biaya pembelian rumah ditanggung Menteri PKP Marwarar Sirait dibantu BP Tapera. Semasa hidupnya Afan merupakan tulang punggung keluarga dan bercita-cita bisa membelikan rumah untuk kedua orang tuanya. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sejumlah aksi demonstrasi masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Bentrokan antara massa dan aparat pun tidak terhindarkan dalam sejumlah aksi ini. Ratusan mahasiswa menggelar aksi di Bundaran Saronde, Kota Gorontalo. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya meminta menteri yang bermasalah dicopot. Massa memblokade jalur Simpang 5 Gorontalo yang mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh. Kericuhan tak terhindarkan saat aksi dilakukan mahasiswa dari berbagai aliansi di Kota Ternate, Maluku Utara. Massa yang berorasi dan mendesak masuk mendekati kantor DPRD Kota Ternate ditahan oleh aparat yang membentuk barikade pengamanan. Aparat pun mencoba membubarkan massa dengan gas air mata dan mobil water cannon. Aksi ini pun membuat massa melempari batu. Kericuhan juga mewarnai aksi mahasiswa di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Bentrok terjadi antara aparat kepolisian dan ribuan mahasiswa. Aparat melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan mahasiswa yang menduduki kantor DPRD Kota Palopo. Dalam orasinya, para mahasiswa mendesak pencopotan Kapolri. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara Polda Metro Jaya menetapkan 38 orang sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pada pekan lalu. Para tersangka tersebut telah ditahan. Sampai dengan hari ini, rekan-rekan, kami telah melakukan tindakan penahanan terhadap 38 tersangka. Ya, 38 tersangka telah ditahan. Saya jelaskan lagi bahwa pelaku-pelaku anarkis ini datang ke lokasi sekitar gedung DPR, tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat sama sekali, tetapi langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang anarkis. Ya pemirsa, tidak untuk ditiru bukannya menjauhi lokasi demo yang kian memanas. Warga dan para pengendara justru berbondong-bondong datang ke depan gedung DPRD Jawa Barat demi menonton aksi demo. Bukannya menghindari lokasi demo, warga dan para pengendara yang melintas justru memarkirkan kendaraannya untuk menonton aksi massa bakar ban di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Padahal saat itu, selain membakar ban, massa aksi melemparkan batu petasan hingga bom molotov ke arah gedung DPRD. Aksi ini pun terbilang berbahaya, namun warga sengaja datang ke lokasi hanya sekedar penasaran. Gimana? Penasaran. Kenapa penasaran? Ya soalnya di sini ramai ya, udah ikut orang-orang bisa jalan ke sini ya udah pengen lihat. Iya sih anarkis, tapi sebaiknya mah jangan sampai fasilitas umum juga.
Warga diimbau agar tidak mendekati area masa aksi, mengingat aksi massa kian anarkis. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar patroli berskala besar. Patroli digelar untuk memantau dan menjaga situasi di Jakarta tetap kondusif. Jajaran TNI Angkatan Darat menggelar patroli di jantung ibu kota. Patroli diantaranya melibatkan 100 prajurit Yonif 318, motoris serta sejumlah kendaraan taktis. Rute patroli mencakup kawasan vital, mulai dari kawasan Medan Merdeka Barat, Tamrin, Sudirman, Pondok Indah, Mampang hingga Menteng. Patroli berskala besar juga digelar Polda Metro Jaya untuk menjaga situasi Jakarta tetap kondusif. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pasca demo anarkis dan antisipasi kerusuhan. Patroli digelar 350 personil bersama dengan masyarakat karena keamanan Jakarta harus dijaga secara bersama-sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang, Banten yang ikut unjuk rasa di gedung DPR 28 Agustus lalu meninggal dunia. Korban sempat jalani perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo akibat alami luka di kepala. Suasana duka menyelimuti kediaman ALF, pelajar yang tewas saat unjuk rasa di gedung DPR di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin malam. Ibu korban yang memegangi foto anak sayangnya ini sesekali terisak setelah mengetahui anaknya yang masih berusia 16 tahun tewas dengan tragis. Sejumlah keluarga, kerabat dan warga menggelar tahlilan setelah memakamkan jenazah korban di TPU Puri Bidara pada Senin sore. Peristiwa ini bermula saat korban diajak temannya ikut demonstrasi di DPR pada 28 Agustus lalu. Korban izin kepada guru untuk pulang karena ingin mengantar ibunya berobat. Namun setelah pihak sekolah menghubungi keluarga, ternyata korban tidak berada di rumah. Usai demonstrasi di DPR, korban sempat dinyatakan hilang. Keluarga baru mengetahui keberadaan korban yang kritis akibat luka parah di kepala di RSAL Dr. Minto Harjo melalui media sosial. Dari media sosial itu karena memang mungkin rekan-rekannya, temannya di lingkungan mengetahui, jadi disampaikanlah ke pihak keluarga dan memang posisinya sudah di rumah sakit dan ditangani alhamdulillah dengan baik di rumah sakit tersebut. Keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian korban. Dari Tangerang, Banten, Aim Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi ekonomi yang serba sulit membuat sebagian orang terpaksa berbuat nekat. Di Jombang, Jawa Timur, seorang pria terekam CCTV mencuri sepeda di 2 rumah warga. Dalam sekali beraksi, pria tersebut berhasil mengambil dan membawa kabur 3 sepeda sekaligus. Aksi pencurian sepeda yang dilakukan seorang pria di wilayah Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku yang menggunakan motor mengamati situasi dan langsung menggasak sepeda yang terparkir di halaman rumah warga. Sepeda incaran dinaikkan ke atas motor pelaku yang memang telah disiapkan. Tak hanya satu, pelaku bahkan mengambil 3 sepeda sekaligus dari 2 rumah berdekatan lalu kabur. Peristiwa pencurian baru diketahui setelah anak korban hendak berangkat ke sekolah dan mencari sepedanya. Korban baru mengetahui kejadian usai memeriksa hasil rekaman CCTV. Setelah dicek di CCTV, ternyata ada orangnya yang mencuri itu tadi, ada yang mencuri. Berapa orang yang mencuri itu, Pak? Ya 1 orang cuma. Dibawa dengan apa? Ada alatnya, itu loh, seperti andang itu loh. Korban yang mengalami kerugian mencapai 3 juta rupiah melaporkan kejadian ini ke polisi dibekali hasil rekaman CCTV. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan.